Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada, dan yang menyaksikan pelayanan YouTube, channel multimedia, Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Saat ini saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan. Namun sebelum kita merenungkan, membaca, kita memohon tuntunan Roh Kudus membimbing dalam doa. Marilah kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah firman, yang oleh firman boleh menjadi bagian kehidupan kami yang Engkau nyatakan. Dengan kekuatan firman kami mampu menghadapi setiap tantangan, termasuk di tengah sukacita, dan tidak melupakan untuk bersyukur kepada sumber kehidupan, yaitu Engkau Allah yang dahsyat ajaib. Izinkan Bapa dalam tuntunan Roh Kudus membimbing dalam doa untuk kami akan membaca, berikan pengertian, berikan kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memakai kami sekalian, hamba-Mu Tuhan, untuk menyambut, untuk menyampaikan sukacita firman-Mu. Dengan penuh syukur dalam kerendahan hati, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya nama. Yesus berkuasa. Kami sampaikan permohonan doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Bapak, Ibu, Saudara, marilah saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan warga Gereja Masih Injili Minahasa Minggu tanggal 14 sampai 20 Mei 2023 melalui kesaksian Kitab Kudus Perjanjian Lama dalam Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sekali lagi bacaan firman dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Saya membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan dengan berperikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menyeberangi Laut Teberau. Ayat firman-Nya berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel,
lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sekian jauh bacaan ayat firman Tuhan yang disebut yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara dalam kehidupannya. Shalom saudara-saudara, sebagai tema khotbah dalam bacaan di tanggal 14 sampai tanggal 20 Mei melalui Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Tetapi dialah Tuhan yang kita imani sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita di dalamnya. Tuhanlah yang penuh keajaiban. Keajaibannya Dia nyatakan dalam hidup kita. Tuhanlah yang penuh dengan kuasa.
oleh kuasa yang dahsyat yang telah menyatakan tuntunan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui kesaksian kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ini ayat 15 sampai 31 mau mengisahkan bagaimana kepedulian Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mungkin bagi kita manusia dalam seruan di tengah tantangan dan kemelut, seakan Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mempedulikan kehidupan. Oleh sebab itu, di dalam bagian ayat yang awal, dalam ayat 14, Tuhan menyampaikan kepada Musa dengan seruan, dengan menyampaikan yang mana Tuhan tahu apa yang ia sampaikan. Dengan keluhan yang ia naikkan, serukan, Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu maksud keluh kesah yang dihadapi oleh umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mampu melihat bagaimana cara untuk menyatakan pertolongan. Pertolongan kepada bangsa Israel dalam hal ini, dalam kepemimpinan Musa. Keluh kesah dalam doa dipanjatkan, didengar oleh Tuhan. Dalam kesungguhan hati kita menyampaikan. Kita sebagai umat yang memohon, yang kuasanya. Di saat umat yang mengharapkan jalan keluar di tengah keadaan ibarat bingung di depan, laut yang membentang di belakang musuh yang akan menghabisi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesungguhan doa Musa yang ditopang oleh umat, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mampu melakukan cara dengan keajaiban dan kuasanya yang dahsyat. Melalui kebenaran firman kita dapati bagaimana hal yang tidak mungkin bagi kita, Dia nyatakan sangat luar biasa. Antara lain melalui tongkat Musa, dapat kita lihat di ayat yang ke-16. Apa artinya tongkat yang mungkin sekedar untuk memberikan topangan di saat melangkah di dalam memberikan kekuatan pada Musa. Ternyata memberikan kuasa saat Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menunjukkan ke air, ke lautan, maka laut terbelah menjadi dua. Umat bisa melewatinya. Laut yang basah, yang berlumut, yang bisa terpeleset, bisa dilewati. Tongkat Musa Tuhan memakai dalam menyatakan kuasa. Selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan mengeraskan hati. Dapat kita lihat itu di ayatnya yang ke-17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya dan kereta yang berkuda. Aku menyatakan kemuliaanku, tidak membiarkan, dengan caranya melalui orang Mesir dan umat Israel dapat melewati, menghadapi situasi yang menjadi tantangan berat bagi mereka. Selanjutnya dapat kita lihat di ayat yang ke-19. Tuhan memakai malaikat yang tadinya berjalan dengan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka dengan tiang awan bergerak dari depan, berdiri di belakang mereka. Sehingga
mereka sebagai umat Israel bisa melewati satu tantangan. Kemudian Tuhan menyatakan awan menjadi gelap yang membutakan penglihatan mereka. Musuh tidak dapat untuk menghabisi Israel karena cara Tuhan melalui awan menjadi gelap. Kemudian di ayat yang ke-21, angin timur yang keras yang membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah. Umat Israel bisa melewati perjalanan di tengah lautan Abrawi yang dahsyat, yang mengancam, yang bisa menenggelamkan. Demikian pun lewat tiang api dan tiang awan, kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kehidupan dari umat Israel yang mengeluhkan, yang memohonkan dalam doa yang sungguh dipanjatkan oleh Musa. Tuhan berbelas kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berefleksi tentang kuasa yang dahsyat, tentang pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita manusia. Dia memimpin perjalanan umatnya. Dia tidak membiarkan kehidupan umatnya. Dia nyatakan kasih dengan berbagai cara. Bisa saja dalam kehidupan saya dan saudara-saudara menghadapi situasi yang buntu, situasi yang sulit untuk mendapatkan pemecahan, ataupun situasi yang membuat kita bingung. Ketika kita teringat, ketika kita melakukan amanat dan setia membuktikan panggilan kepada Tuhan, banyak cara Tuhan menolong kita. Banyak cara dan jawab yang akan Dia anugerahkan kepada kita yang mau menaruh harap dengan sungguh kepada Tuhan. Itulah yang boleh dirasakan oleh bangsa Israel, oleh Musa, yang boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah dalam situasi kehidupan kita mengalami gumul, di tengah situasi yang membuat kita bingung, seperti antara lain yang pernah dihadapi oleh saya, di tengah gumul, di tengah situasi jemaat yang pada awalnya di jemaat awal yang bukan seperti saat ini, dengan adanya kelancaran untuk berkomunikasi atau HP ya di tempat jemaat yang kecil, untuk berkomunikasi lewat telepon tidak ada, dengan keadaan gumul, anak sakit di tengah malam, mau panggil orang pun rasa perasaan ini tengah malam selewat jam 12 di sekitar 1:30 ya, anak dalam keadaan panas, jauh dari rumah sakit, jauh dari tetangga tempat kediaman hamba pelayan atau pastori ya, dalam doa memohon dan Yesus, ternyata Tuhan memberikan hikmat, kasih air putih, berdoa ya, kopres, ibarat terjamah, dan itu diyakini, dipercayai dalam keyakinan cara Tuhan yang menolong. Bukan saja di tengah gumul yang dihadapi oleh orang tua atau yang mendampingi, tetapi bisa terpulihkan, suara sembuh sehat, dan mungkin pula ada cara dan hal lain yang dapat dinyatakan oleh Tuhan di dalam menyatakan pertolongan bagi kita yang sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan ditutup jalan, apalagi jalan berkat. Dia tidak menginginkan kehidupan kita binasa, karena firman berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan.
tuntunan pimpinan perjalanan yang boleh membawa keberkatan. Itulah cara yang luar biasa yang Tuhan beri, yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara-saudara yang mau sungguh bergantung, berharap kepada Dia yang sanggup menolong kita. Dan ini menjadi kesaksian bagaimana kemenangan, keselamatan yang membuat umat Israel bersorak bersyukur, yang membuat musuh pun orang Mesir bangga dan gentar menghadapi, melihat bagaimana Allah Israel itu yang penuh dengan kedahsyatan, yang dipercayai oleh Musa sebagai pemimpin dan bangsa Israel Allah mereka, sehingga mereka gentar dan menjadi kemuliaan untuk bangsa, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa, yang telah menuntun, yang telah memimpin, yang tidak membiarkan, yang tidak tuli mendengar setiap keluhan yang mereka panjatkan dan pohonkan. Dan Tuhan menyatakan limpahan cara untuk memberikan kemenangan, keselamatan. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan ini mau mengajak kita sekalian. Tidak ada satu persoalan seberat apapun, tidak ada cara jalan keluar. Firman yang kita renungkan saat ini memberikan penguatan. Di dalam Tuhan banyak cara Tuhan yang dapat menolong umat yang mau sungguh dan tulus bergantung, berharap kepada Dia. Kiranya kita membawa gumul dan segala tantangan yang menjadi bagian, kita mau diingatkan, andalkan Dia. Dia sanggup berikan cara, Dia sanggup berikan petunjuk. Dia bukan sekedar memberikan solusi, tetapi Dia sanggup memberikan jawaban dan sanggup memberikan kemenangan untuk kita. Bahkan Dia buat kita lebih dari pemenang. Kiranya sukacita kebenaran firman Tuhan ini menjadi motivasi iman kita untuk terus membawa hidup dalam kepemimpinan Dia yang menjadi dasar hidup, yang terus kita pintakan untuk tetap menolong, membimbing dalam susah senang, sehat sakit, dan di dalam berbagai situasi kita tetap muliakan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dimuliakanlah Tuhan sebagai pemimpin yang agung, yang dalam perjalanan hidup ini yang setia menuntun dan membimbing saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan kita satu di dalam permintaan doa. Dalam menutup kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus. Sebagai Tuhan pemimpin kami yang telah menyatakan kuasa-Mu. Yang bukan menyampaikan sekedar ucapan sorga telinga. Tetapi telah membuktikan. Menyertai kehidupan umat. Menyertai kehidupan kami Tuhan. Manusia. Anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan gentar melangkah. Apapun tantangan. Kami yakin banyak cara Tuhan menolong kami. Pekerjaan kuasa Tuhan pasti memberikan keberanian, pasti memberikan kemenangan dan membuat kami bersyukur. Dan syukur kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menerima teguran, kelengkapan, sukacita kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan syukur doa kami kepada-Mu. Terima kasih kami boleh mengambil bagian dalam bacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.
Artemi.